dan para jamaah yang hadir. Kita akan tetap ada di sini karena kita masih berlanjut dengan sosialisasi yang jadi yang sudah selesai dan sudah diaspal semua. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan, silakan nikmati jalan baru yang belum selesai itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bangga nantinya kita masuk ke bandara, keterima dua yang baru. Jangan maksudnya akan kita lompat tidak melewati lagi izin tanjak Bapak Ibu sekalian. Akan belok kiri supaya nanti bisa. Muhammad Rudi, ACMM, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi yang cerah ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semua kita bisa hadir dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Batam dalam rangka penyelesaian dan menindaklanjuti apa-apa program baru dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan Allah izinkan semua berjalan baik dan Bapak Ibu yang mendapat sosialisasi mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang disampaikan sehingga Allah izinkan tidak ada masalah ke depannya. Baik yang saya hormati, Ibu, saya dilantik sampai akan mengakhiri jabatan saya pada tahun 2024 Desember nanti. Hadir para asisten, 3 asisten saya bawa semuanya. Pertama asisten 1, duduk di mana? Pak Yusma Henry lagi ke belakang. Asisten 2, Bapak Firman berdiri. Asisten 3 Bapak Heriman. Jadi seumur hidup saya memimpin Kota Batam baru sekali asisten 3-3-nya saya bawa Bapak Ibu sekalian. Supaya asisten tahu betapa susahnya untuk menyelesaikan semua permasalahan pangan. Saya wali kota dibantu 3 asisten. 3 asistennya yang membawahi seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Batam. Kalau 3 ini datang berarti ke bawah udah selesai Bapak Ibu sekalian. Ada kesana lengkap semua. Kenapa lengkap? Karena urusan LPG ini urusan dengan masyarakat di bawah. Supaya nanti Pak Camat baru tahu kondisi nanti ada perubahan sistem pun. Bapak Ibu tak usah khawatir dan tak usah ragu. Saya sering menyampaikan manusia ini tidak ada yang bodoh karena belum ada kesempatan saja belajar IT atau teknologi. Karena di zaman kita dulu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada handphone seperti ini. Ketua Kempin adalah anak saya, Bapak Ibu sekalian. Pak Andi berdirilah dan Jol Mariabi. Badannya besar kakak saya, karena dulu Pak mudik saya makannya ubi. Kalau sekarang makannya kentaki jadi besar, beda lah Bapak Ibu sekalian. Hadir Pak Ruslan Pak Soleh, ini sahabat saya dari dulu Bapak Ibu sekalian. Hadir Ketua Iswana Migas Bapak Harian Haris, makasih, selamat. Dan hadir juga Asosiasi Pedagang Sembako Pak Gustian ya, Pak Haryanto, tadi sudah diri, terus diri lagi. Banyak-banyak diri nanti sembako jadi mahal. Yang penting nanti titip sembako pun kepada seluruh
Bapak Ibu sekalian, di bawah agen apa? Beritahu. Intinya tidak usah, karena seorang pemimpin pasti siap dikritik, siap melayani, siap untuk menyelesaikan. Sama Bapak Ibu agen dengan Pangkalan. Agen harus menyiapkan seluruh permasalahan Pangkalan. Kalau ada masalah pasti dia protes. Dan ke Pangkalan harus siap menerima. Jangan dengan sesuatu yang akan memperuncing dialog atau ada pertanyaan sehingga timbul sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan Kota Batam yang kita cintai, atas kemauan kita bersama, semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, terutama masalah gas yang ada di Kota Batam yang kita cintai. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak. Hari ini baru separuh, katanya Pangkalan ada 2000 lebih, yang datang baru separuh, berarti harus separuh lagi. Sengaja saya bersama Ibu Wakil Gubernur ingin ketemu Ibu Bapak sekalian, tidak ada lain. Covid sudah melanda kita cukup lama. Dari 2020 bulan Maret akhir Indonesia dinyatakan darurat Covid. Kita tidak tahu masalah Covid apa, tapi kita bersyukur kepada Allah. Batam termasuk daerah yang mampu menjaga Covid dengan baik se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bukti ucapan saya bisa menyelesaikan dengan baik. Ekonomi kita tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan di Sumatera, Bapak Ibu sekalian. Covid 2020 habis, 21 masih ada, 21 sampai pertengahan akhir baru habis, dan 23 kemarin baru dinyatakan kita sudah hilang dari Covid. Pertumbuhan kita dari minus menjadi 4,75 bisa sampai 6,80 sekian. Provinsi masih di angka 5, kita sudah angka 6. Pusat masih di angka 5, kita sudah angka 6. Tahun depan kalau dari data yang kita ambil triwulan 1 dan 2, feeling saja dengan data yang ada, mudah-mudahan Allah mengizinkan, karena kita tidak boleh mendewa Allah, kita insya Allah akan di atas 7%, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Siap. Kalau bisa pertumbuhan ini naik terus, berarti ada sesuatu yang kita lakukan di Kota Batam. Semua sektor kegiatan ekonomi tidak bisa kita tutupi, tidak boleh kita pisahkan. Semua ada kontribusi dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Kalau itu kita sama-sama kompak, maka Kota Batam akan cepat kita bangun. Dan cita-cita saya, termasuk Bapak Ibu, saya yakin pasti kita ingin Kota Batam menjadi satu kota yang betul-betul modern, betul-betul kota yang bisa mengayomi, menerima seluruh masyarakat Indonesia. Kalau hadir di sini tidak jadi masalah. Meskipun hari ini Ibu Bapak harus jujur saya sampaikan, angka kemiskinan di sini masih banyak karena jumlah penduduk yang datang, Bapak Ibu sekalian, ini silih berganti yang tidak bisa kami batasi. Karena Batam juga wilayah Republik Indonesia, maka kemiskinan ini pasti tidak bisa kita hapus. Beda kita dengan, maaf, daerah Natuna mungkin, daerah Anambas mungkin. Saya tanya Bapak Ibu sekalian saja, Bapak Ibu ingin pindah ke Natuna? Tidak. Kenapa? Bapak Ibu ingin pindah ke Anambas? Maka jumlah penduduk miskin sana akan kecil. Kenapa? Karena orang tidak ingin ke sana, karena cara hidupnya mungkin susah. Coba kita tanya orang luar yang di sini, tanya Bapak Ibu sudah tinggal sini. Coba tanya orang luar, Pekanbaru, Medan, Palembang, daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, masuk lagi timur, ada Makassar, ada Bali dan segala macam. Kita tanya mereka, mau nggak ke Kota Batam? Apa jawabannya? Kalau semua jawabnya mau, maka yang datang ini belum tahu semuanya akan jadi pelaku ekonomi. Contoh, kalau dia datang hanya bawa uang 1 juta rupiah, berapa bulan dia bertahan? Kenapa masalah? Kalau tidak bisa bercicilan, dia akan jadi cacat karena kekurangan vitamin, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak usah kita khawatir. Sebagai wali kota Batam, saya sudah sampai ke arah sana, Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan seluruh kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Cuman tidak bisa ujung-ujung akan selesai kecuali saya tutup Kota Batam. Tidak boleh orang yang tidak punya skill, tidak punya ilmu masuk Kota Batam, ceritanya beda. Tapi itu tidak boleh kita lakukan karena Batam masuk wilayah
hukum Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini saya cerita supaya kita paham bahwa Kota Batam lagi kita bangun. Semua sektor harus bersatu padu, tidak boleh terpisah. Kalau terpisah, maka coba kalau kita sering lihat nonton film Piramidi, antara lagu dan syair kalau dipisahkan sumpah tadi, betul? Maka sama ini. Kalau ada satu sektor yang saya pisahkan, bisa gas di bawah Pak Haris, kita kucilkan saja. Maka nggak sumpah. Sumpahnya apa? Yang jelas, dapur sudah tidak ada asap lagi karena gasnya tidak berumah. Maka semua sektor harus nomor satu. Maka saya syukur ketemu Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Sudah hampir 3-4 tahun tidak ketemu, tapi hari ini kita mau kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan segar dan punya komitmen untuk membantu Kota Batam yang kita cintai. Ibu Bapak, pada kesempatan berbahagia saya paparkan tanpa dibayar 1 rupiah pun Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui, jumlah penduduk kita akan bertambah dengan cepat bentar lagi. Karena bandara sudah mulai kita lelang, Bapak sekalian, gambar sudah selesai. Sebentar lagi kita sudah mulai bangun terminal 2 yang baru di Bandara Ahmadi. Bundaran bandara Desember sudah selesai, tapi nanti Agustus awal bundaran sudah bisa kita gunakan. Karena saya kejar supaya nanti kalau Pak Presiden jadi kita kembalikan ibu akan memulai Kota Batam, bundaran dan jalan itu sudah selesai dan hampir sudah 80% jalan sudah selesai dan sudah diaspal semua. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan, silakan nikmati jalan baru yang belum selesai itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bangga nantinya kita masuk ke bandara, ke terminal 2 yang baru. Jalan masuknya akan kita ubah, tidak melewati lagi izin tanjak Bapak Ibu sekalian. Akan belok kiri supaya nanti bisa tanjak kalau untuk digunakan ibadah, tidak akan mengganggu aktivitas orang masuk ke bandara Bapak sekalian. Cukup indah. Indah nggak bandara kayak begini? Woi. Mau nggak disiapkan? Doakan Bapak Haji Mawir tetap sehat selalu Bapak Ibu sekalian, supaya punya waktu, punya kekuatan dan diberikan akal cerdas oleh Allah SWT bisa menyelesaikan tugas yang saya anggap kategori berat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau didukung oleh Bapak Ibu doanya, Allah berikan saja, tidak ada yang berat. Kalau Allah mau, semuanya akan mudah. Kalau kita bodoh, kalau Allah berikan kita pintar, langsung saja pintar Bapak Ibu sekalian. Maka percaya dan yakinlah, semua takdir di tangan Allah SWT. Kalau bandara selesai, tentu jalan keluarnya harus selesai. Jalan keluar sudah saya mulai dan sudah hampir 80%. Mudah-mudahan Desember jalan sudah selesai. Tapi simpang Bundaran Unggul itu tidak bisa kita lakukan sekarang Bapak Ibu, karena ada satu hal Bapak Ibu perlu tahu. Nanti kalau yang sudah selesai itu tak selesai, pasti ada yang usil pakai TikTok gitu ya. Kenapa ini tak dibangun? Sebenarnya Bapak Ibu tahu, saya ceritakan sekarang. Itu lambat dibangun bukan karena uangnya sudah saya siapkan. Tapi karena di dalam simpang 3 itu akan saya jadikan bundaran, maka bundaran radius 100 meter ini, diameter 100 akan mengenai pipa minyak yang punya Pak Haris, bukan? Oh enggak ya? Pipa minyak untuk dialirkan ke pesawat. Saya baru tahu bahwa pipa dari Pertamina sana lewatnya di situ. Saya bilang, kenapa tadi potong langsung waktu itu sana? Kami nggak tahu Pak, itu zaman dulu kepala dulu zaman kami. Itu lewatnya di simpang, bundaran itu baru tembak ke tempat stasiunnya Pertamina itu Bapak sekalian. Itu kalau saya buka sekarang, seluruh penerbangan akan berhenti karena minyaknya akan pasti bocor. Kalau itu bukan pasti bocor, karena usianya sudah hampir 25 tahun Bapak sekalian. Maka kita sudah mencari ahlinya untuk menggeser, bukan geser, mengganti pipa baru. Uangnya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan Desember tahun akhir ini sudah mulai kita bangun. 2024 bundaran sudah selesai semua. Ini Bapak Ibu perlu tahu supaya nanti para agen-agen gas nanti akan membuka pangkalan baru supaya Kota Batam Bapak Ibu tahu perkembangan pembangunannya yang telah kita siapkan ini. Ibu Bapak sekalian, bandara selesai dan sudah siap dan sudah kita bangun satu STS yang baru Bapak sekalian. Saya kepingin Pelabuhan Bogor nanti kita tidak boleh kalah dengan tetangga sebelah Bapak Ibu.
tanggal 11 hitungan 2 menit kontingen sudah naik. Kita kalau pakai lama 2 jam baru naik Bapak sekalian. 2 jam satu kontingen, orang 2 menit satu kontingen. Tapi Kota Batam sudah kita beli satu ini, meskipun satu banggalah kita tinggal Kota Batam karena harganya ratusan miliar Bapak Ibu, bukan harganya murah. Kalau sudah ada satu, biasa ada 2. Sudah ada 2, biasa ada 3. Karena yang mulai itu susah. Sama Bapak Ibu membuka pangkalan gas. Awalnya ribet sekali. Ngurus izin pun susah, betul Pak? Dulu ke dinas perintah sangat susah, setengah mati, betul Pak Mustian? Sampai dulu waktu saya wakil wali kota, saya pernah dilaporkan dulu. Ada tak orang di sini yang asing WA saya ini? Yang Bapak Kota, anak muda dengan demikian sebagai wali kota Batam tentu saya ingin urusan apapun ke depan harus lebih cepat sehingga masyarakat apalagi para pengusaha dari agen ke pangkalan tidak boleh tersandung karena izinnya tidak selesai. Tapi nanti pangkalan ini akan ditentukan oleh mungkin Pertamina dengan para agen gas supaya tidak tumpang tindih. Kalau satu pangkalan hanya boleh misalnya 100-200, maka itu diciptakan mereka dan jangan ditimpa lagi bagi sekalian terjadi perdagangan nanti yang merugikan kita semua. Ibu bapak sekalian, ini selesai, kita lagi karena saya kepingin nanti transportasi umum, transportasi massal nanti tidak menggunakan lagi kendaraan lewat darat bapak ibu sekalian. Meskipun jalan ini kita buka 5 lajur, bapak ibu ini tidak akan bertahan sampai 10 tahun ke depan sudah macet ini. Kalau tidak kita siapkan LRT ini, supaya nanti masyarakat boleh pilih, ada bus umum, ada LRT, sehingga masyarakat boleh memilih. Kalau ingin hemat, naiklah LRT. Kalau menghemat, naiklah bus, meskipun mungkin agak terlambat 10-20 menit. Kenapa? Kalau semua kita boleh pakai kendaraan Bapak Ibu, meskipun 5 lajur akan macet Bapak. Karena kapasitas sudah hitung, panjang jalan Kota Batam hanya sekian kilo, dikali 5 lajur, dikali kendaraan, dikali setiap menit, berapa kendaraan boleh berhenti situ? Maka hitungan kita sampai 10 tahun ini akan macet kembali. Maka jawabannya LRT harus kita bangun supaya nanti 2010 ke depan Batam tetap aman seperti sekarang. Pada awal saya membuka 5 lajur setiap jalan di Kota Batam yang kita cintai. Ya, kalau semua ini bisa diwujudkan, maka Kota Batam, kota baru, kota modern, itulah yang saya persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka di samping Bapak Ibu dari pengusaha, agen dan pangkalan gas, Bapak Ibu sudah harus berpikir kira-kira tambahan usaha apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Tidak boleh hanya satu. Kalau satu bisa ada masalah, dapur tak berasap. Pangkalan gas jalan saja, tambah usaha lain. Dengan saya cerita tadi, Bapak Ibu sudah tahu, berarti setiap nanti stasiun LRT, berarti akan berkumpul manusia di situ. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Silahkan kerja sendiri. Yang kedua, bandara sudah selesai. Tentu kita kepingin penerbangan luar negeri akan masuk langsung ke Batam. Maka manusia akan kumpul situ, baru akan kuliner. Jangan lagi premen ke bawah, harus ke atas supaya orang yang datang, Bapak Ibu, maaf, ingin agak berkelas sedikit. Ada pepatah menyampaikan, kalau kita mau pintar, kita carilah orang yang pintar, kita temani dia. Pasti isi otaknya terhadap komunikasi kita pergi sama kita akan jadi pintar. Kalau kita mau kaya, kita berteman sama orang kaya. Minimal ilmunya bisa kita pelajari. Kalau boleh, kalau kita tak punya modal, minimal dia kasih punya modal sekalian. Betul? Kalau kita ingin Kota Batam dikunjungi semua orang, maka kita harus pelajari apa kebutuhan dan siapa-siapa saja yang datang ke Kota Batam ini. Kita pelajari, kita siapkan, Kota Batam akan ramai. Kalau ramai maka kotanya akan maju. Apalagi sebentar lagi ke Rempang Gamang sudah mulai akan dibuka. Ibu bapak sekalian, satu perusahaan raksasa besar. Kalau itu dibuka, maka jalur ke Barelang sudah akan dibuka, satu jalur 2 lajur lagi. Sekarang 1 jalur 2 lajur bolak-balik. Besok 1 jalur 2 ini hanya 1 arah. Kita bikin jalur baru ini arah ke sana sekalian. Maka kalau saya sampaikan ini, berarti Barelang akan dibangun dan berkembang. Kalau sudah Bapak Ibu tahu, mulai pola pikir sudah mulai ke sana. Saya titip terakhir pada pidato saya. Bapak Ibu jangan punya pikiran, Pak, saya ini otaknya tak sampai ke situ. Ibu bapak yakin Pak,
Kita pada dasarnya sama Bapak. Otak kita insya Allah lebih kurang sama Bapak. Cuman kita kadang-kadang tidak menggunakannya saja. Hari ini boleh kita gunakan. Kalau kita butuh belajar 10 hari, kita belajar Bapak. Kalau Pak Haji butuh belajar 1 hari, mungkin Allah berikan itu kepada dia. Tapi toh ilmunya akan sama. Dia tahu 1 hari, kita tahu 10 hari. Sama nggak ilmunya? Sama. Cuman dia dulu tahu, kita belakangan. Tapi nanti titik akhirnya akan sama. Jadi Bapak Ibu, kalau soal kemampuan, kemudian mari kita belajar sama-sama. Tidak patut akan yang tahu. Sekali tak dapat, belajar 2 kali. 2 kali tidak, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Satu waktu kita akan sama seperti mereka. Sama Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tanya saya wali kota, harus tahu semua. Awal saya jadi wali kota juga belum Pak. Sering dibodoh-bodohin sama kepala dinas ini. Kenapa? Karena saya orang baru di sana. Tapi karena kita sering bertanya, kita sering baca buku, sering dialog, lama-lama kita lebih tahu dari mereka. Kenapa lebih tahu? Kalau kepala dinas tahunya cuma satu bidangnya saja, betul? Tapi kalau wali kota bisa tahu semua. Maka wali kota nggak bisa dibodoh-bodohin lagi sama kepala dinas harus sekalian. Kalau masih ada bodohin juga, nanti kita bodohin dia kembali Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dulu supaya Bapak Ibu tidak ngantuk semua. Baik Ibu Bapak, tadi saya berpantun, Ibu Wakil Gubernur, saya berpantun, mudah-mudahan pantun tidak sama. Hendak dipetik si padi emas, Cakep. padi dimasak menjadi beras. Baik-baik distribusikan gas, karena persediaan selalu terbatas. Tanda tahun terjamin asli, tutup segel tersusun rapi, agar tidak tersilap membagi. Tepatlah menjual LPG subsidi. Ikan sepat si ikan bawal, enak rasanya bersambal pedas. Supaya pangkalan berdiri maksimal, verifikasi data sampailah ke tuntas. Demikian, terima kasih Bapak sekalian.